Ya, oke. Video kali ini saya akan share tentang data visualization dari data sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi data sekolahnya saya ambil dari sini, dari situs kaggle.com. Ini ada Greg Titan yang share data sekolah di seluruh Indonesia. Dari SMP, SMA, SD, SMK, sampai sekolah luar biasa juga ada. Dan untuk datanya berupa CSV ya. Ini saya download dan saya convert menjadi MySQL. Tabelnya seperti ini. Ada kode provinsi, kode kabupaten, kecamatan, ID sekolah, nama sekolah, dan jenisnya atau bentuk di sini. SD, SMP, SMA, SMK. Ini ada status sekolah negeri atau swasta dan ada koordinatnya. Koordinat GPS-nya ya. Datanya kira-kira seperti ini, bisa hasil convert. Nah, ini data ini semua saya olah ya atau proses menjadi kira-kira seperti ini menunya. Datanya bisa ditampilkan per provinsi atau per kabupaten sampai detail per kecamatan dalamnya. Nah, untuk bagian pertama ini adalah menampilkan nilai-nilai ya, nilai yang kita dihitung langsung. Oke, terus bagian kedua berupa pie chart untuk perbandingan, dan bagian ketiga ada bar chart. Ini nanti tampilannya adalah bisa dynamic per wilayah searching yang muncul ya. Seperti ini misalnya saat ini dia tampilnya kita lagi filter data Jakarta. Di sini akan menampilkan beberapa kabupaten di Jakarta. Kalau kita perjelas misalnya kita pilih Kalimantan Barat, kita pilih Singkawang misalnya, display. Ini akan menampilkan data per kecamatan gitu ya. Terus bagian terakhir adalah displaynya, koordinatnya di Google Maps seperti apa. Ini bisa di show height ya. Yang merah ini adalah sekolah SD. Bisa kita perjelas. Yang biru adalah SMP, SMA ini warna abu-abu, saya menggunakan abu-abu, dan SMK. Di sini ya. SMK. Oke. Menunya kira-kira seperti ini untuk mendisplay data seperti ini ya. Jadi di menu ini saya pakai beberapa plugin. Plugin pertama ini dari chart.js, chartjs.com untuk membentuk chart. Ini stylenya pakai Bootstrap ya. Terus ini ikonnya mungkin tidak relevan karena ya saya bukan desainer, jadi ini ikonnya saya ambil aja dari internet yang free, open source. Dan untuk bar chart ini juga menggunakan chart.js, dan terakhir untuk ini pakai Google Maps API ya. Kalau chart.js ini free ya, bisa di-download langsung di sini, chartjs.org. Di sini kalau untuk Google Maps API mungkin kalian harus ada Google Cloud, service Google Cloud ya. Terus masuk ke bagian Google Maps API atau service. Nanti
di sini ya. Google Map Platform, nanti ada API, kalian bisa generate. Nah, ketika sudah generate, sebaiknya ketika di kredensial, kita edit. Ini kalian harus merestriksi ya API key yang sudah kalian generate. Jadi hanya bisa dipanggil oleh website kalian saja. Jadi kalau API key-nya kalian bocor dipakai orang lain tuh tidak bisa gitu. Jadi Maps-nya hanya bisa dipanggil dari beberapa website yang sudah kalian definisikan di sini. Oke, kita masuk, kita lihat codingnya ya. Jadi ini pakai Laravel untuk awal, ini beberapa declare variabel awal ya. Nah, di sini kita untuk di tag, untuk ini filter dua variabel filter ini kita cek isinya apa. Ini default Jakarta ya saya kasih. Terus ya, ini query pertama ini untuk query generate ya data-data provinsi. Terus ini adalah untuk menghitung daslet, menghitung angka-angka di sini ya. Angka di sini dihitung, nanti ditampung dalam sini. Ini code-nya, ini untuk searching-nya by provinsi atau kode provinsi atau kode kabupaten. Ini saya pakai gini jadi biar gampang. Kalau parameternya tadi all ya berarti dia akan ini all, jadi ini kayak true gitu ya. Jadi ini buat biasanya sedikit trik saja kalau untuk melakukan query data, ada untuk pencarian bisa pakai begini, tapi perlu diperhatikan sih kalau datanya agak berat atau tabelnya agak banyak, mungkin cara kayak gini kurang optimal gitu ya. Oke, ini untuk query kira-kira bentuknya seperti ini. Karena saya pakai sum, dia akan otomatis query ini akan langsung berupa data single ya. Jadi nanti dia akan cari semua data yang nilai bentuknya SD, dia akan hitung terus di sum. Ini juga sama, yang bentuknya SMP dikasih nilai 1 terus di sum, seperti itu. Query yang ini adalah untuk hitung koordinat ya, bukan hitung, menampilkan data koordinat yang nantinya akan diproses di view atau di Fireblade nanti. Ini untuk yang SMP, koordinat SMA, koordinat SMK. Untuk data pie chart, saya langsung memanfaatkan ya data-data dari query di sini. Query ini saya manfaatkan untuk nanti membentuk parameter atau data untuk membentuk chartnya. Nah, bagian ini saya menentukan searching ini berdasarkan apa gitu ya. Ini untuk yang bar chart tadi yang saya bilang dynamic gitu ya. Jadi kalau dia isinya all berarti ini province. Kalau ini bukan all tapi salah satunya all berarti ini search by kabupaten. Kalau dua-duanya bukan berarti search per kecamatan. Ini juga yang akan memodif query untuk bar chart-nya. Jadi group by-nya di masing-masing sesuai dengan filter. Jadi lebih fleksibel menyusun query-nya. Ini query-query untuk bar chart, terus kita proses ke view. Nah, view-nya seperti ini, cukup panjang ya. Ini untuk menampilkan combo box ini.
Terus ini untuk Daslet cukup mudah ya, kita keluarkan saja angka-angkanya dari hasil query, kita keluarkan langsung. Untuk pie chart, kita pakai chart.js, ini saya jelaskan yang pertama ya. Ini pie chart kita, oke, kita ini query-nya untuk generate pie chart. Dia ambil ID-nya, terus ini untuk code untuk mengenerate pie chart-nya. Jadi datanya dikirim ya dari sini data pie chart ini yang kita susun di sini berupa array ya. Ini warna background, warna pie chart-nya, terus kasih detail informasi kalau di hover ya. Jadi ini kalau dari data ini di kota Singkawang itu sekolah negerinya lebih sedikit, sekolah swasta lebih banyak ya. Perbandingan SD, SMP, SMK, paling banyak SD, SMP 22, SMA 11, SMK paling sedikit 6. Kalau untuk sekolah luar biasa ini hanya ada 3 ya. 3 sekolah luar biasa, yang lain tidak ada. Ini adalah top atau data top 10 ya, saya batasi karena kalau tidak nanti akan banyak sekali. Ini karena tampil per kecamatan jadi sudah sedikit. Bisa dilihat yang paling banyak jumlah SD-nya di Kecamatan Singkawang Selatan. SMP di Singkawang Barat, SMA di Singkawang Barat, begitu juga SMK. Oke, nah ini untuk maps-nya seperti ini. Kita bisa zoom ya. Nah, di sini bisa kelihatan sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA. Oh ya, ini lagi ngomongin code-nya ya. Nah, untuk code-nya nanti ada di GitHub saya ya, bisa lihat kalau mau menjadikan acuan code-nya, saya share semua di GitHub saya di website pribadi saya. Ini tadi untuk pie chart, untuk bar chart kurang lebih sama ya, data dari query. Terus ini script untuk membentuk bar chart-nya. Ini untuk background-nya, background color ya, background color ini. Datanya kalau ini seperti begini. Salah satu contohnya dan labelnya ya, ditampung dalam semua variabel array. Oke, yang terakhir adalah Google Maps-nya. Jadi untuk code Google Maps-nya ini saya buat variabel tampung ya, untuk tampung markernya karena saya butuh untuk show height tadi. Jadi saya tampung semuanya. Ini untuk markernya masing-masing SD, SMP, SMA. Ini saya declare variabel-variabel yang akan dipakai. Ini saya menampung data koordinatnya yang di query di controller tadi, dimasukkan semua ke array data koordinat SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ini declare map-nya variabel globe atau variabel besarnya di map. Terus kita for perulangan ya, ini JavaScript. Kita bikin marker, koordinatnya apa, pakai icon apa, ditaruh di map-nya. Ini ditampung di variabel tampung tadi biar nanti bisa di toggle show height, set visible atau set hidden gitu ya. Oke, ini buat kliknya biar bisa diklik dan keluar kontennya. Terus ini
buat supaya map yang tampil mencakup semua titik. Jadi semua titik yang tampil tuh terlihat di zoom levelnya gitu ya. Ini untuk SMP sama, SMA sama, SMK sama. Nah, ini opsional, ini jalankan terakhir untuk zoom levelnya aja untuk memastikan zoom levelnya tidak out of zoom service ya. Jadi kadang kalau ada beberapa daerah yang kalau zoom terlalu dalam tuh Google nggak ada datanya. Ini untuk prevent hal itu. Nah, ini untuk semua action. Ini dia akan memanggil ini yang ditampung tadi. Type-nya apa? SD, SMP, SMA, SMK. Tinggal di set visible atau true atau false. Oke, kira-kira cara simpelnya ya untuk menampilkan data bisa seperti ini. Jadi data terlihat lebih enak dan untuk buat report dan lain-lain, analisa data juga lebih gampang. Oke, sekian videonya. Thank you ya semua. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa belajar dari